dari hubungan lo dengan orang tua lo yang nggak deket gitu, kemudian lo menjadikan itu sebagai trigger lo nanti suatu saat lo punya anak juga seperti itu atau enggak sih, justru malah gue kalau nanti gue punya anak, gue akan pengen banget deket sama anak lo? Anak gue gitu, karena gue nggak deket sama orang tua gue, karena gue kayak mau cerita aja gue nggak nyaman. Oh iya. Oh, gitu. Oke kawan Puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bareng gue Nanda, Gua An, gua Dimas. Gue Tika. Oke teman-teman, kita kali ini mau ngebahas tentang hubungan kalian nih sama ibu kalian. Ini tuh pertama kalinya gue bisa open. Aduh, jadi gue nangis beneran sumpah. Jadi nyokap bokap kan cerai. Terus itu terakhir tuh gue umur berapa ya? Di umur 29. Terus nyokap gue cerita tuh, dia baru pertama kali open sama gue. Ya gue kan jadi shock ya. Oke. Proses cerai udah selesai gitu kan. Terus terakhir pas cerai juga gue putus sama cowok gue. Nah terus habis itu di situ gue baru bilang sama nyokap gue kalau itu udah nggak sama. Itu pertama kalinya gue ngobrol intens gitu loh. dan lo tidak dapat menampilkan karena nyokap lo pun mengalami hal itu. Jadi kayak gitu. Tapi dia emang keren sih, survive banget hidupnya. Gila, kalau gue aja nggak bisa kalau diri dia gitu. Emang nggak bisa sih kita jadi Ya itu orang lain ya. gue nahan nangis sama dia. Ya Allah, dia belum mengumpat lagi gimana. Maksudnya gue cerita itu tuh sampai ya berkaca-kaca, tapi nggak sampai gue tahan-tahan. Iya nggak apa-apa kok bu, nggak apa-apa. Aku pasti nemu yang lebih baik. Ya maksudnya gue juga nggak mau seperti yang dibilang sama Kak Ar. Maksudnya gue nggak mau menambah beban juga ke dia gitu kan. Ya gue 5 tahun kan, jadi pasti kan gue kenalin ke orang tua dan sedekat itu gue cerita dia gini. Pertanyaan lo kejawab, deket sama siapa? Deketnya sama pacarnya. Iya benar. Kalau lu Kadim? Apa? Momen. Ini nggak tahu momen, nggak tahu apa. Kayak ini nih, nyokap gue tuh nggak pernah ngebanggain anaknya di depan orang lain gitu. Kayak kan biasanya momen lebaran atau mau kumpul keluarga tuh kan ada tuh ibu-ibu yang iya nih anak saya baru kerja di sini. Kalau nyokap gue enggak, kayak Dimas tuh kerja di mana? Oh enggak, masih belajar, dia di Jakarta belajar. Jadi itu nggak mau ngeliat anaknya itu jadi tinggi hati ya kali. Jadi besar kepala gitu. Lo udahlah udah biasa aja gitu. Itu yang tadi gue kayak apaan sih mah, gue nggak mau ceritain anaknya sendiri, kan ngebanggain boleh kali dikit-dikit. Tapi nyokap gue nggak ngelakuin itu. Terus bilang nyokap lo? Ya enggak, maksud dia nggak ada omongan ke gue, tapi kayak sekarang yang gue rasain, oh iya bener ya. Jadi anaknya tuh nggak yang tengil gitu loh. Dan lo gak ngerasa pressure kan? Iya, jadi ya udah. Artinya nyokap lo udah cukup dengan lo yang sekarang. Iya kan banyak tuh orang tua yang wah anak saya ini. Iya. Baru dibeli mobilnya sama namanya ini. Nyokap gue tuh nggak kayak gitu. Keren sih menurut gue. Kalau gue ya, kalau gue tuh anak bungsu dari 5 bersaudara. Mindset orang sama anak bungsu yang manja, yang dapat perlakuan berbeda tuh it happens to me by the way. Jadi cara ngedidik gue dengan ngedidik 4 orang kakak sebelum gue tuh memang beda. Dan gue merasakan itu, sehingga tapi hal tersebut membuat gue tertantang, terchallenge untuk menampik hal-hal tersebut, untuk pergi merantau lebih cepat, pergi keluar dari rumah lebih cepat. Tapi attention nyokap gue tuh nggak berubah dari dulu. Jadi attention itu dari segala hal, mencukupi segala kebutuhan gue. Ya mungkin ya kalau dulu zaman kuliah kakak gue cuma bisa naik motor, gue naik mobil gitu. Yang dulu kakak gue mungkin ngontrak berempat, gue bisa pakai kos eksklusif ber-AC misalnya gitu kan ya. Nah hal-hal tersebut sebenarnya yang akhirnya membuat gue merasa memang spesial gitu. Perlakuan nyokap gue ke gue, meskipun so sorry ya buat kakak gue yang 4 yang lainnya, tapi gue nggak tahu, mungkin kekhawatiran karena jarak gue sama kakak gue nomor 4 tuh jauh banget, 12 tahun. Jauh sih. Ya, Kekhawatiran nyokap gue tuh adalah waktu gue udah gede lah ya, dari SMA, dia bilang aku bisa nggak ya nyekolahin anak sampai selesai gitu. Maksudnya
gue bisa ada nggak ya sampai nih anak wisuda gitu. Nyokap gue bahkan ngomong gitu tuh ke teman-temannya di saat gue lagi ngerangkak gitu, kayak jadi nyokap gue tuh cerita bahkan hamil gue tuh nyokap gue tuh pernah kepikiran untuk minum pil kina gitu supaya gugur gitu, supaya kayak nggak sepede itu gitu buat ngedidik anak sampai sejauh itu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata orang tua gue, nyokap gue tuh cukup kuat sampai sekarang untuk memberikan itu gitu, dan didukung sama bokap gue lah tentunya ya. Jadi akhirnya ya itu, kalau dibilang momen spesial, banyak momen spesial, momen suka dukanya banyak, tapi yang pasti gue rasa bakal kehilangan banget adalah treatment spesial nyokap gue sih ke gue. Dan itu ya so lucky I am gitu. Tapi satu sisi mungkin tadi gue juga tidak terlena dengan hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Gitu. Kalau gue sih simple ya. Gue tahu karena gue anak tadi dengan pelakuan dan treatment spesial, mungkin nyokap gue punya ekspektasi yang tinggi dengan gue yang sekarang sudah tidak lagi berusia yang cukup muda gitu, tidak lagi dalam konteks main-main gitu. Ya salah satunya adalah gue sampai pada tahap yang lebih serius lah dalam berhubungan dengan itu ya. Tapi gue minta maaf sampai sekarang gue belum bisa mewujudkan itu, karena bagi gue harus membutuhkan pertimbangan yang sangat amat matang. Terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin nyokap gue bisa banggakan kepada orang lain juga gitu. Tapi gue sekali lagi gue minta maaf kalau ekspektasi tidak sesuai dengan realita misalnya gitu ya. Dan gue minta maaf juga kalau gue belum bisa membahagiakan orang tua, dalam tahap yang mungkin menurut gue belum cukup lah kalau gue. Jadi gue minta maaf aja. Gue minta maaf sama emak, maaf. Terus terima kasih juga atas segala didikan dan bekal yang udah diberikan kepada aku selama ini. Buat nyokap gue sih, kayak gue kan pernah gagal nikah ya, dia tuh kayak kecewa banget, kayak dia kayak menyalahkan diri dia sendiri, kayak gue gagal nih nikahin anak gue. Nah ya insya Allah tahun ini aku nikah mas. Amin. Dapat bahan. Asik. Geden. Dapat bahan. Oh, kalau Katika dulu deh. Ibu, terima kasih sudah memberikan saya ke dunia. Terima kasih sudah mengajarkan pengalaman yang banyak. Maaf kalau belum bisa jadi yang terbaik. Kak, si Dimas. Gue gak bisa nih kalau ngomong. Iya. I feel you. Menurut gue kalau dari gue sendiri ya sama-sama lah, maksudnya kita apapun yang terjadi harus saling cerita, kayak gitu aja sih, nggak boleh ditutup-tutupin. Terus sesimpel kayak nanya lagi di mana tuh, itu menurut gue berarti banget karena memang kan udah nggak ada lagi sosok lain yang bisa saling cerita kan, segitu, kayak gitu aja sih. You say how much I love her, you love her. Semangat. Ayo dong. Nggak bisa. Nggak bisa dia kalau nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. For the first time. Aduh, sumpah nggak bisa. Ibu, terima kasih. Kita sayang banget sama ibu. Kasih. Oke kawan puan, segitu dulu konten. Gitu. Kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Bye.